Ibu rumah tangga ini cuma punya pekarangan sempit, tapi bisa nambah penghasilan tiap bulan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau jujur dari awal. Ya, cerita ini bukan tentang orang kaya, bukan juga tentang ibu rumah tangga yang hidupnya estetik kayak di iklan. Ini cerita tentang ibu rumah tangga biasa, yang hidupnya nyata, yang kadang capek, kadang pengen nangis, tapi tetap bangun pagi karena hidup nggak bisa ditunda. Setiap hari, rutinitasnya sama, bangun pagi sebelum rumah beneran bangun. Masak sambil ngucek mata, nyapu sambil mikir lauk siang, ngitung uang belanja sambil berharap semoga cukup sampai akhir minggu. Masalahnya selalu sama, uang belanja terasa makin kecil. Bukan karena salah ngatur, tapi karena harga kebutuhan makin enggak kenal kompromi. Cabai hari ini naik, besok turun dikit, dan biasanya lusa udah naik lagi. Dan tiap ke pasar, rasanya dompet makin sering pura-pura tebal. Dia bukan gak bersyukur, tapi dia juga manusia yang capek kalau tiap akhir bulan harus mikir keras. Seringkali dia pengen bantu suami. Bukan karena suaminya kurang, tapi karena dia tahu hidup itu kerja tim. Masalahnya, mau kerja apa, anak masih kecil, rumah gak bisa ditinggal lama. Modal juga pas-pasan. Disinilah banyak ibu rumah tangga berhenti, bukan karena malas, tapi karena bingung. Suatu hari, dia berdiri di teras rumahnya. Teras sempit, lebarnya mungkin cuma cukup buat lewat satu orang sambil miring. Biasanya cuma jadi tempat jemuran dan barang nggak kepake. Dan di titik itu, dia mikir kalau tempat ini cuma dibiarin, ya nggak akan berubah apa-apa. Ini pelajaran pertama. Perubahan hidup seringkali dimulai dari tempat yang selama ini kita anggap sepele. Dia nggak langsung mikir bisnis. Dia mikir dapur setiap hari beli sayur, setiap hari beli bumbu, dan setiap hari uang keluar. Akhirnya dia mikir sederhana. Gimana kalau beberapa bahan dapur nggak perlu beli? Contoh paling masuk akal itu cabe, karena hampir tiap masak kepake dan harganya suka drama. Dia mulai beli bibit, bukan yang mahal, bukan yang aneh-aneh, yang biasa aja. Ini pelajaran kedua, kalau mau mulai usaha dari rumah, jangan mulai dari yang ribet dan asing. Mulai dari yang kamu pakai tiap hari. Awalnya tanamannya nggak langsung jadi. Ada yang gimati, ada yang tumbuh tapi layu. Ada juga yang tumbuh tapi kurus. Dan di situ dia ketawa sendiri. Ternyata nanam itu nggak segampang nonton video orang panen. Tapi justru di sini mental dilatih. Karena usaha kecil itu nggak pernah langsung rapi. Dia belajar nyiram pagi, nyiram sore, kadang lupa, kadang kebanyakan air. Dan lucunya, hidup juga sering begitu. Beberapa minggu kemudian, daun mulai banyak. Dan satu hari cabai pertama bisa dipetik. Cuma sedikit, tapi rasanya beda. Ini contoh nyata dampak psikologis yang sering diremehkan. Ketika ibu rumah tangga merasa bisa menghasilkan sesuatu, walaupun kecil, kepercayaan dirinya naik, dia mulai sadar. Ini bukan cuma soal uang, ini soal perasaan berguna. Pelan-pelan jumlah tanaman ditambah, bukan karena pengen kaya, tapi karena udah kebukti bisa dipakai. Daun bawang misalnya, biasanya beli sedikit tapi sering. Sekarang tinggal potong. Ini contoh logis penghematan. Bukan langsung dapat uang, tapi pengeluaran berkurang. Dan dalam keuangan keluarga, mengurangi pengeluaran sama pentingnya dengan nambah pemasukan. Setelah beberapa bulan, terasnya berubah, bukan jadi taman mahal, tapi jadi dapur hidup. Tetangga mulai notice. Dan ini kejadian yang sering banget di lingkungan perumahan. Bu, tanamannya kok subur? Bu, itu dijual enggak? Awalnya dia malu, karena niat awalnya bukan jualan.
Tapi dia mikir, kalau ada yang mau beli, kenapa nggak dijual aja? Lagian, uangnya bisa buat nambah jajan anak-anak, atau bisa beli bumbu dapur lainnya, garam, gula Jawa, kelapa santan, dan banyak lainnya. Ini pelajaran penting. Banyak usaha kecil lahir bukan dari niat dagang, tapi dari solusi masalah. Harga jualnya juga sederhana, nggak mahal, nggak maksa, dan yang beli senang karena segar, karena dekat, karena percaya. Ini kekuatan usaha pekarangan. Kedekatan sosial, bukan perang harga, tapi kepercayaan. Penghasilannya nggak langsung besar, tapi bisa rutin, meski cuma recehan. Dan yang paling kerasa justru perubahan suasana rumah. Dia nggak lagi terlalu cemas soal dapur, nggak terlalu takut harga naik. Suaminya juga merasa terbantu, bukan cuma secara uang, tapi secara mental karena rumah jadi tempat kolaborasi, dan ini sering luput dibahas. Ketika ibu rumah tangga produktif, suasana keluarga ikut berubah. Anak lihat ibunya berkarya, bukan cuma kerja, tapi menciptakan peluang usaha sendiri yang tampak mandiri. Dan anak-anak jadi melihat ibunya sebagai ibu yang kuat, pinter kayak Wonder Woman. Pelan-pelan dia mulai belajar hal lain, cara rawat tanaman lebih baik, cara atur pot lebih rapi. Ini contoh nyata, skill bertumbuh tanpa kursus mahal. Dan di titik ini biasanya muncul satu kesadaran besar. Kalau pekarangan sempit aja bisa begini, apalagi kalau ditekuni. Tapi dia nggak buru-buru, karena dia tahu ritmenya. Ini pelajaran penting lainnya. Usaha ibu rumah tangga harus mengikuti ritme rumah, bukan memaksa. Kadang panen gagal, kadang hujan terus, kadang hama datang. Dan itu normal, sama kayak hidup. Bedanya sekarang dia lebih siap mental, karena dia sudah pernah berhasil. Dan keberhasilan kecil itu mahal nilainya. Cerita ini bukan ajakan instan, bukan janji manis. Ini cerita real bahwa dari pekarangan sempit bisa lahir rasa aman. Bukan cuma soal uang, tapi soal kendali. Kalau hari ini kamu ngerasa hidup cuma muter di dapur dan kasur, mungkin bukan hidupmu yang sempit, tapi sudut pandangmu yang belum digeser. Karena ternyata kadang-kadang jawaban ada tepat di depan rumah. Dan siapa tahu dari satu pot kecil itu, cerita besar kamu dimulai. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!